Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, apa yang akan saya jelaskan itu merupakan sesuatu yang general. Ya. Kenapa saya bilang general? Karena dimanapun Anda belajar bahasa pemrograman, apapun bahasa pemrograman yang Anda pelajari, pasti Anda harus terlebih dahulu mengetahui apa saja yang akan kita bahas hari ini. Ya, di sini yang menjadi pokok bahasan ada 4 buah ya hari ini. Satu, tipe data, dua, operator, lalu variabel dan konstanta. Ya. Dan keempat, pokok bahasan kita yang akan kita bahas hari ini itu semua itu terpakai di seluruh bahasa pemrograman yang nanti akan Anda pelajari. Makanya itu saya bilang general. Yang kita bahas itu adalah mengenal tipe data. Apa itu tipe data ya? Jadi di setiap bahasa pemrograman itu pasti mengenal yang namanya tipe data. Tipe data itu apa sebelumnya? Tipe data itu berawal dari kata data. Data itu adalah apa? Data itu adalah sesuatu yang Anda inputkan ke dalam sebuah aplikasi. Ya. Jadi apapun itu yang Anda input ke dalam sebuah aplikasi itulah disebut data. Nah, yang Anda inputkan itu mempunyai tipe-tipe tersendiri. Jadi Anda kan bisa saja menginput nama, ya, bisa menjadi menginput nomor telepon, bisa saja menginput alamat email. Nah, di setiap data yang Anda input itu punya tipenya masing-masing. Ya, bahasa yang di setiap bahasa pemrograman dia mengenal beberapa macam tipe data. Nah, inilah yang paling umum. Ada sekitar 4 tipe ya untuk bilangan bulat, 2 tipe untuk bilangan pecahan, dan sisanya itu adalah tipe data karakter dan boolean. Nah, tipe datanya itu apa aja? Boolean, char, byte itu seperti apa, kita lihat di slide selanjutnya. Pertama ada yang namanya tipe data bilangan bulat ya. Tipe data bilangan bulat itu mencakup ada 4 buah. Ini kita kenal nama byte, short, integer, dan long. Ini adalah tipe data yang jika Anda menginputkan sesuatu yang bentuknya bilangan bulat tanpa pecahan ya. Yang membedakan apa? Yaitu membedakan ukuran memori, byte, short, integer, long, dan jangkauannya. Ya, kalau jangkauan itu berarti berkaitan dengan aplikasi yang Anda buat. Contoh, kalau Anda cuma membuat aplikasi kalkulator yang cuma sampai 5 digit, ya pakai saja short. Kalau Anda membuat aplikasi perhitungan yang nanti jumlahnya sampai miliaran, ya pakai integer. Ya, itu untuk tipe bilangan bulat. Nah, selanjutnya itu adalah tipe bilangan pecahan ya. Tipe bilangan pecahan itu ya dipakai pada saat Anda menginputkan sesuatu yang membutuhkan digit di belakang koma ya. Di sini ada tipe data yang dengan nama float dan double ya. Jadi di sini Anda bisa menginput atau memasukkan tipe data jika Anda membuat aplikasi yang nantinya di aplikasi tersebut itu memakai perhitungan yang sifatnya memiliki beberapa digit di belakang koma. Nah, selanjutnya itu adalah tipe data karakter. Nah, tipe data karakter itu merupakan tipe data yang paling banyak kita pakai sebenarnya. Karena pada saat kita menginput sesuatu ya, itu pasti berkaitan dengan abjad ya kan? Tipe data karakter. Jadi tipe data karakter itu tipenya adalah tipe data yang terdiri dari bilang atau huruf abjad A sampai dengan Z ya, dan juga angka ya, tapi angka yang tidak dihitung ya. Contoh, jika Anda menginput nomor telepon, NIM Anda itu merupakan sebuah bilangan angka tapi bukan tipe data integer, pastinya dia masuk tipe datanya karakter. Kenapa? Karena dia tipe data karena itu adalah angka-angka yang tidak dihitung, hanya sebagai penanda ya. Maka itu bisa masuk ke dalam tipe data karakter. Terus yang terakhir ada namanya tipe data boolean. Boolean itu adalah tipe data yang nilainya antara benar dan salah. Biasanya dipakai nanti pada saat kita berbicara operator. Kita akan berbicara operator setelah ini. Nah, di situ namanya operator itu cuma menghasilkan 2 buah pernyataan, satu benar, satu salah. Nah, pernyataan benar dan salah itu true or false disebut tipe datanya boolean. Oke. Nah, selanjutnya
tadi kita sudah mengetahui tipe data, yaitu data apa saja yang kita inputkan sebuah aplikasi. Nah, di slide yang selanjutnya ini kita berbicara tentang variabel. Variabel itu apa lagi? Ya. Variabel itu adalah tempat. Kalau tadi yang datanya, bentuk-bentuk datanya. Nah, kita berbicarakan dari data. Nah, kalau variabel itu, kalau di sini definisinya adalah suatu tempat penampungan ya di dalam memori. Jadi apapun yang Anda input, ya tadi mau dia huruf, mau dia angka, mau dia tipe data yang integer, karakter dan lain-lain, pada saat diinput ke aplikasi tidak serta-merta diinput. Data yang Anda input itu ditampung dulu di dalam memori. Paling gampang saya analogikan seperti ini. Kalau Anda di rumah itu mau membuat makanan atau membuat kue lah misalkan, dia pasti membutuhkan sebuah bahan, ya kan, bahan-bahan yang akan dicampur. Nah, kita analogikan saya tadi tipe data itu ada bahan-bahan yang mau dicampur, ya kan, ada tepungnya, ada telurnya, ada gulanya dan lain-lain, ya kan, itu kita anggap tipe datanya ya, dengan kegunaannya masing-masing. Nah, pada saat dia mau memproses, kan nggak mungkin kan kalau nggak ada tempatnya, ya kan, tidak mungkin kalau telur itu tidak ditaruh dulu di sebuah wadah, ya tidak mungkin gula itu tidak ditaruh di sebuah wadah. Nah, wadah itulah wadah yang menampung bahan-bahan ibu Anda untuk membuat kue, kita analogikan sebagai variabel. Nah, kalau kita masuk lagi ke bahasa pemrograman, berarti kalau kita sudah punya tipe data ya yang akan kita inputkan nanti, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya tempat di dalam memori untuk menyimpan tipe data tersebut. Itulah disebut variabel. Ya. Nah, di sini variabel itu harus punya nama, ya. Jadi setiap variabel itu harus punya nama, dan namanya itu bebas, terserah Anda aja, yang mungkin Anda bisa gampang mengingatnya, ya. Yang pasti yang perlu diikuti adalah ketentuannya, antara lain yang namanya nama variabel itu tidak ada dipisahkan oleh spasi, ya. Jika Anda mau pisahkan dengan spasi antara dua kata, Anda bisa menggunakan garis bawah, ya. Tidak boleh diawali dengan angka, ya. Jadi tipe variabel tersebut itu sama, satu, namanya itu tidak boleh ada spasi, yang kedua tidak boleh diawali dengan angka, ya. Dan semua variabel itu bernilai case sensitif. Jadi besar kecilnya variabel tersebut, penulisan Anda yaitu mempengaruhi nantinya pada saat pemakaian tempat atau variabel tersebut. Oke ya. Nah, berikutnya temannya variabel ada namanya konstanta. Oh ya, sebentar, saya balik lagi ke variabel. Tadi ketentuannya ya, variabel itu harus punya nama, namanya tidak boleh ada spasi, lalu tidak boleh diawali dengan angka. Yang kedua, isi dari variabel itu dinamis, berubah-ubah tergantung apa tipe data yang Anda inputkan ke sebuah aplikasi nanti. Berubah-ubah, ya. Itu variabel kuncinya itu. Jadi untuk Anda pahaminya seperti itu. Jadi variabel itu harus punya nama, namanya tidak boleh pakai spasi, tidak boleh diawali dengan angka, dan yang berikutnya variabel itu pasti nilainya berubah-ubah, datanya berubah-ubah selama program itu dijalankan. Karena tentunya Anda pun menginputnya datanya berbeda-beda terus, ya. Nah, berikutnya ada namanya konstanta. Konstan variabel juga ada sebuah program, umumnya sebuah tempat di dalam memori itu untuk menampung, tapi yang nilainya sudah ditentukan sejak awal ya oleh programmernya. Jadi nilainya tidak berubah-ubah seperti variabel. Analoginya sama, konstanta dengan variabel itu adalah tempat penyimpanan dalam memori. Bedanya apa? Yang membedakan konstanta dan variabel, konstanta itu sifatnya tetap, nilainya tetap, ya. Contoh, kita membuat aplikasi untuk menghitung luas lingkaran. Di situ ada namanya pi, ya teman-teman. Pi itu 3,14, itu sudah diregulir seperti itu, ya. Berarti kalau kita membuat aplikasi untuk menghitung rumus tersebut, kita pasti membuat sebuah konstanta, ya. Kita pasti membuat sebuah konstanta, yaitu sebuah tempat di dalam memori yang isinya itu aja 3,14, tidak akan berubah. Nah, jadi variabel dan konstanta itu sama, yaitu ada tempat penyimpanan data di dalam memori.
Yang membedakan variabel berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinput oleh user, konstanta tidak berubah-ubah karena sifatnya sudah diberikan nilai dari awal oleh programmernya. Oke, situ ya. Itu adalah perbedaan variabel dan konstanta. Berikutnya ya, pokok bahasan yang terakhir ya, operator. Tadi kita sudah mengenal tipe data, sudah mengenal variabel, sudah mengenal konstanta. Ya, tipe data itu bahannya, kita analogikan kalau tadi kita membuat kue ya, analoginya. Terus variabel dan konstanta itu ada tempatnya. Yang ketiga itu adalah prosesnya atau operator ya. Operator itu fungsinya adalah bahasa pemrograman yang akan mengolah nilai-nilai yang ada dari variabel ataupun konstanta ya. Jadi analoginya sebuah aplikasi itu adalah input, proses, output. Di bagian inputnya tadi Anda sudah inputkan tipe data, ditangkap oleh sebuah tempat yang kita sebut variabel dan konstanta, lalu ada prosesnya ya, ada prosesnya. Dalam proses itu yang bermain adalah namanya operator ya. Nanti dari setelah operator itu selesai, maka akan keluar hasilnya yaitu output. Jadi itulah siklus sebuah aplikasi atau pemrograman, sebuah jalur hidup bahasa pemrograman hanya seperti itu. Ada input, ada proses, pasti ada output. Nah, operator itu bertugas di mana? Bertugas pada saat pemprosesannya, ya. Apa saja operator yang ada? Ini lanjutan, nanti bisa dibaca. Jenis-jenis operator yang ada, ya di seluruh bahasa pemrograman namanya arithmetic. Yaitu adalah sebuah operator yang fungsinya adalah untuk mengoperasikan ya atau mengolah data-data yang bisa dihitung secara aritmatik. Contohnya operatornya itu ada tambah ya, kurang, bagi, kali, modulus, sisa bagi, ada increment, ada decrement. Ya. Ini ada jenis-jenis operator yang nanti dipakai pada saat Anda melakukan operasi atau proses pemrosesan data yang datanya itu dikalkulasikan. Ini fungsi aritmatik. Nah, berikutnya ada namanya operator pembanding ya. Operator pembanding itu untuk apa? Untuk menghasilkan dua nilai ya. Yang tadi saya bilang terakhir ada namanya tipe datanya Boolean, yaitu true or false. Nah, tipe data itu dipakai di sini. Hasil dari sebuah operator pembanding ya. Operator pembanding itu ada apa aja? Ada sama dengan dua kali, tanda seru dan sama dengan, itu dibaca tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Ya, contoh sini contoh. Jadi kalau sama dengannya cuma satu itu kita sebut dengan nilai ya teman-teman. Kalau sama dengannya dua seperti ini, itu kita sebut dengan operator pembanding. Contoh ya, di sini 6 sama dengan 6. Oh ini salah. Di sini hasilnya harusnya true ya. Lalu 3 tidak sama dengan 3, itu hasilnya false, betul. Nah di sini lebih besar 1 lebih besar daripada 5 ya, 1 lebih besar daripada 5, itu harusnya salah kan logikanya. 3 lebih besar sama dengan 4, berarti salah juga kan. 2 lebih kecil daripada 4 ya, true nilainya. Nah jadi kesimpulannya operator pembanding itu bermain dengan logika ya, logika dari si bahasa pemrograman tersebut ya. Ini disebut operator pembanding. Nah, berikutnya ada lagi operator logik. Kalau tadi operator pembanding berhubungan dengan logika juga, tapi ya kita balik lagi, tapi dia hanya membandingkan antara nilai satu dengan nilai yang lain. Ya, oke ya, kuncinya di situ. Jadi operator pembanding itu adalah membandingkan satu buah nilai, satu buah tipe data dengan satu buah tipe data yang lain. Ya, jadi yang dibandingkan ada data dengan data. Nah, bedanya dengan operator logik, ya sama-sama pakai logika. Kalau logik itu yang dibandingkan itu bukan hanya data, tapi ekspresi atau ungkapan. Ya. Jadi yang dibandingkan itu nantinya bukan hanya data dengan data, satu data dan satu data. Jadi banyak data dibandingkan dengan banyak data. Kalau itu operator logik. Jadi lebih dari satu data dibandingkan dengan lebih dari satu data, atau sebuah ekspresi aritmatik yang dibandingkan dengan ekspresi aritmatik lainnya
Jadi dia bisa membandingkan antara operator dengan operator, ya, ataupun dengan banyak data dengan banyak data. Itu operator logika. Nah, di sini ada apa aja operator logika? Ada AND, OR, XOR, dan legacy. Jadi bedanya operator logic dan operator pembanding seperti itu ya. Kalau operator pembanding hanya membanding satu buah data dengan data yang lain. Kalau operator logic itu lebih besar lagi, yang membandingkan adalah satu ekspresi dengan ekspresi yang lain, atau banyak data dengan data yang lain, Nah, itu di situ untuk operator logic. Oke, mungkin itu penjelasannya tentang teoritis.